Wah wah wah, makin geger sampai ke Asia. Begini reaksi sekaligus komentar Malaysia soal lineup timnas Indonesia versus Thailand di laga semifinal Piala AFF U23 2025. Masih tidak terima dan sakit hati. Sebut Indonesia tidak akan bisa menang melawan Thailand karena hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini fakta mengejutkan di balik semua kehebohan ini. Ini dia penyebab Madam Pang percaya diri sampai berikan pernyataan gini di depan publik se-Asia. Jelang laga Thailand melawan timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. Sebut Indonesia negara lemah jika tidak ada Shin Tae-yong. Benarkah demikian? Yuk simak beritanya sampai habis. Nah gini dong baru mantap betul. AFF desak FAM meminta maaf perihal insiden bendera Malaysia terbalik di laga timnas Indonesia melawan Malaysia kemarin. Supporter Malaysia berbondong-bondong dukung penuh keputusan AFF dan ikut mendesak FAM untuk klarifikasi kepada publik. Sebut inilah penyebab Malaysia tidak lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 kah? Temukan fakta di balik semua kronologi hanya di video ini. Bisa bikin bahagia. Patrick Kluivert bocorkan dua pemain keturunan baru yang sudah 100% selesai proses naturalisasinya dan akan terbang ke Jakarta sore hari ini. Sebut akan mengisi posisi krusial yang ditinggalkan oleh Ole Romanyi. Siapakah sosoknya? Benarkah info A1 ini? Yuk tonton videonya sampai habis. Begini penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Wah wah wah, makin geger sampai ke Asia. Begini reaksi sekaligus komentar Malaysia soal lineup timnas Indonesia versus Thailand di laga semifinal Piala AFF U23 2025. Masih tidak terima dan sakit hati. Sebut Indonesia tidak akan bisa menang melawan Thailand karena hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini fakta mengejutkan di balik semua kehebohan ini. Sesuai jadwal timnas Indonesia U23 akan menantang skuad Gajah Perang Muda di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenburg kelimpungan jelang laga besok malam. Sebab pemain andalannya di lini tengah, Arkan Fikri, mengalami cedera sehingga dipastikan absen. Padahal Gerald Vandenburg begitu menggantungkan lini tengah timnas Indonesia U23 kepada gelandang Arema FC tersebut. Pujian bahkan pernah dilontarkan Gerald Vandenburg kepada Arkan Fikri kelar laga timnas Indonesia U23 versus Filipina U23. Untuk sekarang, Arkan yang dapat kepercayaan saya. Saya rasa dia adalah pemain top, kata Gerald Vandenburg. Jika Anda lihat pemain seperti Arkan, dia layak ada di klub besar, dia punya kualitas yang bagus, lanjut pelatih 61 tahun ini. Setelah menghadapi Filipina U23, Arkan Fikri cedera dan absen saat timnas Indonesia U23 ditahan 0-0 oleh Malaysia U23. Dalam laga tersebut, kreativitas lini tengah timnas Indonesia U23 jauh di bawah harapan. Tony Firmansyah, Raihan Hanan, dan Robbie Darwish yang dipercaya mengawal lini sentral timnas Indonesia gagal memberikan suplai matang kepada Jens Raven. Jadi, siapa yang dapat menggantikan peran Arkan Fikri? Disinyalir Raihan Hanan yang akan menggantikan peran Arkan Fikri. Dalam pola 4-2-3-1 racikan Gerald Vandenburg, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi.
Lanjut di posisi 4 back sejajar ada Alvarez Buffon, Muhammad Ferrari, Kader Arel, dan Dimitri Pamungkas. Kemudian Tony Firmansyah dan Robbie Darwish bertugas sebagai gelandang double pivot. Bagaimana untuk posisi winger? Victor Detan akan bertugas sebagai winger kanan dan Rahmat Arjuna di sisi sebelahnya. Untuk posisi second striker, ada Raihan Hanan yang mendukung penyerang tunggal Jens Raven. Ini dia penyebab Madam Pang percaya diri sampai berikan pernyataan gini di depan publik se-Asia. Jelang laga Thailand melawan timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. Sebut Indonesia negara lemah jika tidak ada Shin Tae-yong. Benarkah demikian? Yuk simak beritanya sampai habis. Seksan Ratre sama sekali tidak takut jelang menghadapi timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U20 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pesepak bola milik Rayong FC itu justru antusias karena Thailand U23 dihadapkan dengan timnas Indonesia U23 yang didukung puluhan ribu supporter. Menurut Seksan Ratre, bermain di hadapan ribuan supporter merupakan sesuatu yang istimewa. Momen itu yang sangat dinantikan gelandang berusia 22 tahun tersebut. Saya sangat antusias menghadapi Indonesia. Mereka punya banyak fans, kata Seksan Ratre kepada awak media di Bekasi. Kami menantikan bermain di depan penonton besar. Saya rasa ini cara yang baik untuk bermain melawan Indonesia, lanjut pemegang 10 caps bersama timnas Thailand senior ini. Keyakinan serupa disampaikan pelatih timnas Thailand U23, Thawachai Damrong Ongtrakul. Ia menilai tekanan supporter lawan justru memotivasi skuad Gajah Perang Muda. Sebenarnya itu dalam kurung, tekanan supporter tuan rumah, hal yang bagus. Kami sudah berbicara dengan kapten bahwa kami ingin bermain melawan Indonesia karena mereka punya basis fans yang besar, kata Thawachai. Saya percaya fans Indonesia juga menyukai kami. Kami sudah berada di sini sejak awal turnamen dan ingin terus melaju. Saya rasa ini hal yang baik, lanjut pelatih 51 tahun ini. Laga ini krusial bagi timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 karena memperebutkan satu tiket final Piala AFF U20 2025. Di semifinal lain mempertemukan timnas Vietnam U23 kontra Filipina U23 pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jika timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 sama-sama menang, mereka akan bertemu di partai puncak. Ini merupakan laga ulangan final Piala AFF U20 2023. Saat itu setelah bermain 0-0 di waktu normal, laga berlanjut ke babak tambahan 2 kali 15 menit dan adu tendangan penalti. Hasilnya timnas Vietnam U23 menang adu penalti 6-5 atas timnas Indonesia U23 sehingga berhak menjadi juara Piala AFF U20 2023. Nah gini dong baru mantap betul. AFF desak FAM meminta maaf perihal insiden bendera Malaysia terbalik di laga timnas Indonesia melawan Malaysia kemarin. Supporter Malaysia berbondong-bondong dukung penuh keputusan AFF dan ikut mendesak FAM untuk klarifikasi kepada publik. Sebut inilah penyebab Malaysia tidak lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 kah? Temukan fakta di balik semua kronologi hanya di video ini. Insiden bendera Malaysia terbalik di laga timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23, FAM diminta tegas klarifikasi langsung. Datuk DR, Pekan Ramli,
meminta Federasi Sepak Bola Malaysia FAM tegas menyikapi insiden bendera Malaysia terbalik saat laga Timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 21 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pekan Ramli mengatakan FAM mesti bergerak demi menjaga hubungan baik Indonesia dan Malaysia. Tingkah laku supporter ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam kejadian ini memang kita tidak bisa mengendalikannya karena terjadi di stadion di Indonesia. Jadi pengawaan seharusnya dilakukan oleh pihak Indonesia, kata Pekan Ramli. Kita juga tidak bisa menyalahkan PSSI 100%. Di stadion kita pun pernah terjadi berbagai hal, termasuk bendera Malaysia yang dipasang terbalik. Jadi kita juga punya kekurangan dalam hal pengawasan, lanjut Pekan Ramli. Dalam foto yang diunggah Majority, terlihat salah satu supporter Timnas Indonesia U23 membalik bendera Malaysia. Tak hanya membalik, sang supporter juga mencoret bendera tersebut. Demi mencegah kejadian serupa tidak terulang, wajib diadakan diplomasi antara FAM dan PSSI. Diharapkan rivalitas Timnas Indonesia dan Malaysia di dalam lapangan tidak merembet ke luar arena. Ketika laga Malaysia versus Indonesia digelar, provokasi seperti ini berpotensi terjadi. Jadi kita harus bersyukur sejauh ini hanya bendera terbalik, bukan provokasi yang lebih ekstrem, ujar Pekan Ramli. Jika nanti pertandingan Malaysia versus Indonesia digelar di Malaysia, kita juga harus berhati-hati agar hal seperti ini tidak terulang di tempat kita, harap pria bergelar doktor ini. Laga Timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23 sendiri berakhir 0-0. Tambahan satu angka sudah cukup meloloskan Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala AFF U20 2025. Di semifinal Piala AFF U23 2025 yang berlangsung Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U23 akan menantang juara grup C Timnas Thailand U23. Bagaimana dengan Timnas Malaysia U23? Tambahan satu angka belum membantu mereka lolos semifinal Piala AFF U20 2025. Skuad asuhan Nafuzi Zain ini terhenti langkahnya di fase grup, sekaligus mengulangi pencapaian buruk pada edisi 2019 dan 2022. Bisa bikin bahagia. Patrick Kluivert bocorkan dua pemain keturunan baru yang sudah 100% selesai proses naturalisasinya dan akan terbang ke Jakarta sore hari ini. Sebut akan mengisi posisi krusial yang ditinggalkan oleh Ole Romanyi. Siapakah sosoknya? Benarkah info A1 ini? Yuk tonton videonya sampai habis. Begini penjelasannya. Dijamin sedang berbahagia saat ini. Sebab dua pemain Timnas Indonesia Emil Audero dan Jay Itzes dikabarkan selangkah lagi hengkang ke klub Serie A lain. Mengutip dari jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, tawaran resmi segera dilayangkan klub promosi Serie A Cremonese kepada Como 1907 selaku klub pemilik Emil Audero. Cremonese kini mengalihkan bidikan kepada Emil Audero. Setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Pierluigi Golini dari AS Roma, tim berjuluk Grigio Rossi kini dalam tahap akhir negosiasi untuk mendatangkan kiper Como tersebut, tulis laporan Di Marzio. Kabar ini tentu membahagiakan. Dengan gabung Cremonese, Emil Audero tetap bisa merasakan atmosfer kasta tertinggi sepak bola Italia, Serie A. Emil Audero memang berstatus kiper klub Serie A, Como 1907. Namun kiper 28 tahun ini hanya berstatus kiper pelapis dan di tengah musim lalu, ex-kiper Juventus ini dipinjamkan Como 1907 ke klub Serie B, Palermo. Jay Itzes ditawar Genoa. Bek Genoa Mattia Bani menuju pintu keluar pada bursa transfer musim panas 2025.
Untuk menggantikan bek 31 tahun itu, Genoa mengincar jasa bek kapten timnas Indonesia dan Venezia, Jay Itzes. Rosso-Blue sedang mempertimbangkan mendatangkan bek tengah Indonesia yang saat ini bermain untuk Venezia, tim yang ia kapteni, Jay Itzes, tulis laporan Tutto Mercato Web. Jika hengkang ke Genoa, Jay Itzes otomatis merasakan kembali atmosfer Serie A. Sekadar diketahui, Jay Itzes gagal menyelamatkan Venezia dari jurang degradasi sehingga tampil di Serie B 2025 hingga 2026. Keputusan kedua pemain di atas berpindah klub menguntungkan timnas Indonesia. Sebab Emil Audero dan Jay Itzes dapat menjaga level permainannya tetap tinggi dengan bermain di salah satu kompetisi terbaik di Eropa. Kehadiran Emil Audero dan Jay Itzes dibutuhkan timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan tampil di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9 dan 11 Oktober 2025. Tergabung di grup B bersama Irak dan tuan rumah Arab Saudi, timnas Indonesia mesti finish sebagai juara grup jika ingin lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Menarik menanti aksi timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat kembali pertarungan timnas Indonesia versus Thailand di semifinal Piala AFF U2030 2025. Madam Pang sebut Indonesia berhak lolos ke final kah? Mengapa demikian? Timnas Indonesia U-Strip 23 melaju ke semifinal Piala AFF U-Strip 23 2025. Skuad Garuda Muda mencapai fase tersebut setelah menjadi juara grup A. Timnas Indonesia U-Strip 23 tampil cukup apik di sepanjang fase grup Piala AFF U-Strip 23 2025. Kadel Arul Priyatna dan kawan-kawan mampu mengumpulkan 7 poin dari 3 laga. Timnas Indonesia U-Strip 23 akan menantang Timnas Thailand U-Strip 23 di semifinal Piala AFF U-Strip 23 2025. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat besok. Laga nanti tentu bukan kali pertama Indonesia dan Thailand bersinggungan di turnamen internasional. Bahkan di Piala AFF U-Strip 23, keduanya juga sudah saling bertemu. Timnas Indonesia U-Strip 23 berhadapan dengan Timnas Thailand U-Strip 23 di semifinal Piala AFF U-Strip 23 2023. Saat itu Garuda Muda meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1. Kemenangan yang diraih Timnas Indonesia U-Strip 23 itu terasa sangat spesial. Sebab kemenangan itu diraih di hadapan pendukung setia Timnas Thailand U-Strip 23. 3 gol Timnas Indonesia U-Strip 23 dicetak oleh Muhammad Ferrari, Kelis Royer, dan 1 gol bunuh diri pemain lawan. Sementara satu-satunya gol Timnas Thailand U-Strip 23 saat itu dicetak oleh Chukit Wan Praphao. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia U-Strip 23, Gerald Vandenburg, merasa bangga bisa membawa tim asuhannya melaju ke babak semifinal Piala AFF U-Strip 23 2025. Gerald Vandenburg pun menegaskan Timnas Indonesia U-Strip 23 akan melakukan persiapan maksimal untuk bisa mengalahkan Timnas Thailand U-Strip 23. Kami bangga, saya dan tim mampu mencapai semifinal. Sekarang kami akan menjalani pertandingan melawan Thailand, tulis Gerald Vandenburg di akun media sosial pribadinya baru-baru ini. Persiapan gila-gilaan Arab Saudi jelang ladeni Timnas Indonesia di ronde keempat tantang 2 tim Eropa. Tim berjuluk The Green Falcons tersebut bakal satu grup dengan Timnas Indonesia dan Irak di grup B. Tim asuhan Hervé Renard bakal membuka petualangan menghadapi Timnas Indonesia pada 8 Oktober 2025.
6 hari kemudian, Arab Saudi bakal meladeni Irak. Semua laga grup B bakal digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah. Bermain di kandang sendiri jelas jadi beban berat bagi Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan untuk merebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi harus bisa merebut tiket ke putaran final dengan cara jadi juara grup B ronde keempat. Untuk itu, Federasi Sepak Bola Arab Saudi dalam kurung SAFF langsung melakukan persiapan gila-gilaan. Pihaknya mengabulkan permintaan Hervé Renard untuk menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Menurut sumber di Ariadiah, anak asuh Hervé Renard bakal menggelar pemusatan latihan di Republik Ceko. Pemusatan latihan bakal digelar pada September 2025 atau bebarengan dengan jadwal jeda internasional dari FIFA.